Pada tanggal 30 Oktober 2021, di lokasi penggalian pipa proyek spam Kali Dendeng, Kota Kupang, Obed Nego Beno alias Obed dan Semi Leonard Toto yang merupakan pekerja proyek sedang mengerjakan penggalian tanah untuk saluran pipa air. Tak lama kemudian, mereka menemukan kantong plastik berbau busuk dan banyak lalat di atas tanah bekas galian tanah. Obed pun mengangkat kantong plastik itu menggunakan alat berat, lalu memindahkannya untuk melanjutkan penggalian tanah. Karena penasaran, Obed lalu mencoba membuka kantong plastik tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Obed karena ia melihat kaki manusia. Selain kantong itu, ada juga kantong lain yang berisi mayat anak kecil. Obed lalu menghentikan pekerjaannya dan segera melaporkan temuannya ke Polsek Alak. Lalu, siapakah jasad yang ditemukan itu? Mari torang bahas. Randi Bajideh berdiri mematung dengan tatapan nanar saat mendengar vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus tahun 2022. Randi Bajideh, pria kelahiran 1990 asal kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, merupakan pribadi yang dikenal ramah dan rajin oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggal kedua orang tuanya. Warga di kompleks perumahan Gria Avia Blok B, Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang, mengenal Randi adalah anak yang tenang, ramah, dan rajin beribadah. Randi bekerja di kantor perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Provinsi NTT. Lalu, mengapa Randi dijatuhi hukuman mati dan istrinya Ira dijatuhi hukuman 20 tahun penjara? Mari torang bahas. Astri Manafe merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Astri lahir di Kupang pada tanggal 2 September 1991. Saat SD, Astri menempat pendidikan di SD Sapak Kecil 2, lalu pindah ke SD Impres Olalain di Rote Tengah. Saat SMP, Astri menyelesaikan sekolah di SMP Negeri 1 Rote Tengah, Kabupaten Rotendau. Dan saat SMA, Astri bersekolah di SMA Negeri 1 Lobalain, Kabupaten Rotendau. Randi dan Astri berpacaran sejak duduk di kelas 1 SMA Negeri Lobalain, Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT. Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Lobalain Rotendau, Astri Manafe lalu melanjutkan studinya di Poltek Negeri Kupang, jurusan sipil. Begitu pula dengan Randi yang juga melanjutkan kuliahnya di Kupang. Keduanya lalu melanjutkan hubungan pacaran mereka di Kupang. Tidak hanya hubungan pacaran saja, namun keduanya juga telah melakukan hubungan suami istri. Dari hubungan mereka itu, akhirnya pada sekitar tahun 2016, Astri hamil dan mengalami keguguran. Pada saat Astri mengalami keguguran, bukannya Randi menemani sang kekasih hati, Randi justru lalu pergi meninggalkan Astri dan menikah dengan seorang perempuan yang diketahui bernama Irawati Astana Dewi Ua atau akrab disapa Ira Ua. Randi yang telah menikah dengan Ira Ua diam-diam masih berhubungan dengan kekasih lamanya sejak SMA, yaitu Astri. Keduanya diam-diam kembali menjalin cinta kasih mereka yang sempat putus lantaran Randi yang sudah menikah dengan Ira. Dari hasil perselingkuhan Randi dan Astri, akhirnya pada awal tahun 2020, Astri pun hamil anak Randi. Setelah bergelar ahli media teknik, Astri sempat bekerja di kantor konsultan. Pada tanggal 21 Oktober tahun 2020, lahirlah anak laki-laki Astri dan Randi yang diberi nama Lael Makabe.
Setelah melahirkan Lael, Astri lalu memilih berhenti dari pekerjaannya dan lebih memilih berjualan online. Randi dan Astri menjalani hubungan secara sembunyi-sembunyi dari istrinya Randi, yaitu Ira. Namun, pada bulan Mei tahun 2021, perselingkuhan keduanya pun akhirnya diketahui oleh Ira, sang istri sah. Ira pun marah dan kerap bertengkar dengan Randi. Setiap pertengkaran, Ira selalu mengungkit masalah Astri dan anaknya, yang membuat emosi Randi semakin memuncak. Untuk membuktikan kalau ia tak berselingkuh lagi dengan Astri, Randi pun lalu memblokir nomor Astri. Sewaktu-waktu, Randi dan Ira kembali bertengkar. Saat terjadi pertengkaran, sang istri Ira lagi-lagi mengatakan, "Selama Astri dan Lael masih ada, maka hidup saya tidak akan tenang." Mendengar perkataan istrinya, Randi pun menjawab, "Saya akan membunuh mereka." Sang istri akhirnya luluh dan memaafkan sang suami dengan catatan tidak boleh lagi mengulangi perselingkuhannya. Keduanya pun kembali lagi berdamai. Sewaktu-waktu, Astri menghubungi istri Randi, sehingga membuat kedua pasangan suami istri itu lalu kembali bertengkar. Karena tak tahan, Randi lalu merencanakan untuk menghabisi Astri. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2021, Randi membuka nomor telepon Astri dan mengajak bertemu. Awalnya Astri sempat menolak, namun karena rayuan maut Randi, akhirnya keduanya bersepakat untuk bertemu dengan membawa serta Lael, anak mereka. Astri pun lalu pamit kepada orang tuanya untuk pergi jalan-jalan dengan temannya. Pada malam itu, sekitar pukul 20.00 WITA, Astri dijemput oleh temannya Aca ke kos-kosan temannya. Dari sanalah lalu Randi menjemput Astri dan anaknya Lael menggunakan mobil rental Toyota Rush hitam sewaannya. Di dalam mobil itu, ketiganya sempat bercanda gurau. Namun kemudian Randi dan Astri bertengkar hebat. Randi lalu mengambil Lael, namun Astri menolaknya. Menurut pengakuan Randi, saat itu Astri marah dan mencekik Lael hingga tewas. Melihat Lael yang tewas, Randi lalu mencekik Astri hingga tewas. Randi pun panik dan meletakkan mayat kedua korban di kursi mobil bagian tengah. Randi kemudian membawa mayat Astri dan anaknya ke toko Rukun Jaya, Kelurahan Oiba, untuk membeli plastik. Setelah itu, Randi membawa kedua jenazah itu ke rumahnya di Kelurahan Penkase, Weleta, Kecamatan Alak. Di rumahnya tersebut, Randi lalu mengisi kedua jenazah tersebut ke dalam plastik yang telah dibelinya. Setelah itu, Randi berkeliling mencari bantuan kepada teman-temannya untuk menguburkan kedua jenazah tersebut. Randi lalu meminjam skop pada David Dagamesa alias Bob. Kepada Bob, Randi mengaku ingin mengubur anjing 2 ekor milik bosnya. Randi dan Bob kemudian menggunakan motor menuju ke lokasi penggalian. Randi kemudian menggali lubang di RT 001 RW 001 di Kelurahan Penkase, Weleta, dibantu oleh 2 rekannya. Penggalian lubang dilakukan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 29 dan tanggal 30 Agustus tahun 2021. Di hari kedua, Bob membawa satu temannya yang bernama Aldo untuk membantu. Jenazah Astri dan Lael kemudian dikubur di lokasi tersebut, yang pada akhirnya lokasi tersebut merupakan lokasi penggalian pipa proyek spam Kalidendeng. Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2021, pekerja proyek bernama Obed menemukan kantong plastik berbau busuk yang di dalamnya terdapat 2 mayat. Kabar penemuan 2 mayat itu pun sampai di telinga keluarga Astri.
Keluarga yang mendengar pun lalu menaruh curiga bahwa itu adalah jenazah Astri dan anaknya. Pada hari Senin tanggal 1 November tahun 2021, keluarga langsung menuju ke ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kupang. Jack Manafe yang merupakan saudara dari Astri mengenali betul jika mayat tersebut adalah adiknya. Kalau dari wajah, mungkin kami tidak mengenalinya karena sudah rusak. Namun, dari tangan hingga kaki, serta baju dan topi, ia yakin betul bahwa itu adalah jenazah adiknya. Setelah 1 bulan, tes DNA pun keluar dan hasilnya jenazah tersebut adalah Astri dan Lael. Keluarga lalu menjemput jenazah Astri dan Lael pada hari Kamis tanggal 25 November tahun 2021 siang. Astri dan Lael kemudian dikuburkan di Jalur 40, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang pada pukul 15.00 WITA. Pada tanggal 2 Desember tahun 2021, sekitar pukul 12.00 WITA, Randi lalu menyerahkan dirinya ke Polda NTT didampingi oleh temannya yang juga merupakan anggota Polri. Randi mengaku sebagai pelaku atas pembunuhan Astri Evita Suprini Manafe alias Astri Manafe dan anaknya Lael. Pada tanggal 24 Agustus 2022, Randi divonis hukuman mati karena terbukti telah membunuh Astri, cinta masa SMA-nya, dan anaknya Lael. Vonis tersebut sama dengan tuntutan jaksa. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Randi merencanakan pembunuhan terhadap 2 korban. Randi Bajide dinyatakan bersalah melakukan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Selain itu, terbukti melakukan perbuatan yang dilarang pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pengadilan Tinggi Kupang menguatkan vonis hukuman mati yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Kupang kepada Randi Bajide. Randi terbukti membunuh Astri Manafe dan Lael, anaknya. Lalu, bagaimana dengan nasib Ira Ua, istri Randi? Mari torang bahas. Sidang putusan digelar pada tanggal 3 Maret tahun 2023 di Pengadilan Negeri Kupang. Dalam amar putusan, majelis hakim mengatakan setelah adanya musyawarah, telah terpenuhi melakukan tindakan pidana menganjurkan menjatuhkan hukuman selama 20 tahun kepada terdakwa Irawati Astana Dewi Ua alias Ira Ua. Sidang dengan agenda putusan majelis hakim ini disampaikan Ketua Hori Juniati dalam persidangan di ruang Cakra Pengadilan Negeri Kupang. Tidak ada hal yang meringankan terdakwa. Ira terbukti menganjurkan Randi suaminya untuk melakukan tindakan pidana pembunuhan Astri dan Lael. Warga berteriak histeris mengekspresikan kegembiraan atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang yang menolak pra-peradilan yang dilakukan Ira Ua. Sekian cerita torang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.